Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yunita Furi Aristiasari. Saya adalah dosen program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah agama Islam. Ada 4 mata kuliah agama Islam di Teknik Sipil, yaitu agama Islam 1, agama Islam 2, agama Islam 3, dan agama Islam 4. Agama Islam 1 merupakan salah satu dari mata kuliah dasar dan wajib diberikan kepada semua mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 1, dengan beban sebesar 2 SKS atau setara dengan 16 kali pertemuan atau 16 minggu. Mata kuliah ini diberikan untuk menanamkan atau memberikan nilai-nilai dasar keimanan dan juga akhlak mulia kepada mahasiswa sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Mata kuliah ini merupakan salah satu dari mata kuliah rumpun Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Islam dan Kemuhammadiyahan adalah penciri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai salah satu dari kampus atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Dalam mengajarkan agama Islam 1, saya mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Kemudian saya turunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Capaian pembelajaran mata kuliah agama Islam 1 adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi aktivitas amaliyah sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan, menilai, dan menunjukkan pentingnya penerapan kaidah dan prinsip keimanan dan akhlak mulia dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah agama Islam 1 ini saya berikan dengan mengacu kepada RPS yang sudah ada. Beberapa topik yang saya ajarkan adalah diantaranya apa itu manusia dan agama, tentang hubungan manusia dan agama, kemudian tentang Islam sebagai agama dan pandangan hidup, ketauhidan, kemudian konsep iman dalam Islam dan beberapa penyimpangan yang terjadi dalam pemahaman ajaran Islam. Saya juga mengajarkan beberapa konsep akhlak, konsep baik dan buruk dalam Islam, adab atau etika pergaulan dalam Islam, etika bermasyarakat dan bernegara dalam Islam, dan juga bagaimana menjadi pribadi muslim yang unggul dan islami. Dalam menyampaikan materi-materi tersebut, saya menggunakan beberapa metode. Pertama adalah metode ceramah. Ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa, terutama pemahaman yang sifatnya dasar, dan juga untuk menjelaskan beberapa istilah-istilah yang kurang dipahami atau kurang familiar bagi mahasiswa. Saya juga menggunakan metode diskusi. Saya sering menggunakan metode ini. Saya membagi-bagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian saya meminta kelompok-kelompok tersebut untuk mendiskusikan topik yang sudah ditentukan. Topiknya ini tentunya mengacu kepada RPS yang sudah ada. Misalkan topik tentang hubungan manusia dan agama, atau topik tentang beberapa penyimpangan dalam ajaran Islam. Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan gitu ya, aliran-aliran atau paham-paham yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Saya juga menggunakan metode studi kasus atau problem based learning. Saya meminta mahasiswa untuk mencari sebuah isu aktual dan faktual di masyarakat, kemudian saya meminta mereka untuk memberikan semacam solusi atau memberikan semacam pemecahan yang sesuai dengan perspektif mereka dan juga perspektif ajaran Islam yang mereka pahami atau yang sudah mereka dapatkan di topik-topik sebelumnya. Kemudian saya juga menggunakan metode penugasan. Saya memberikan mahasiswa tugas-tugas seperti tugas untuk mengikuti seminar atau kajian keislaman melalui Zoom atau YouTube, kemudian tugas untuk membuat makalah kelompok ataupun individu, kemudian tugas untuk membuat opini atau esai. Dalam proses pembelajaran agama Islam 1 ini, saya berusaha untuk melakukan interaksi sebaik mungkin dengan mahasiswa. Yang pertama adalah saya berusaha mengakrabkan diri saya dengan mereka, mengenal mereka dengan lebih baik, supaya hubungan antara saya dengan mahasiswa itu bukan sebuah hubungan yang kaku, tapi sebuah hubungan yang cair, yang luwes, dan fleksibel. Yang kedua, apabila mahasiswa tidak aktif di kelas atau mereka cenderung hanya diam saja, saya mencoba untuk aktifkan mereka dengan memancing dengan beberapa pertanyaan. Karena kalau misalkan saya menanyakan kepada mereka, apakah ada pertanyaan? Kadang mereka tidak menjawab. Kadang mereka tidak ada yang bertanya. Jadi saya berusaha untuk membangkitkan minat mereka terlebih dahulu, kemudian membangkitkan perhatian mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa.
Jadi, dalam metode diskusi yang saya sebutkan tadi, itu juga saya tidak harus membagi dalam kelompok-kelompok, tapi saya juga melakukannya dengan langsung berdiskusi dengan mahasiswa di dalam kelas. Kemudian, dalam menilai mahasiswa, saya tidak hanya sekedar menilai hasil belajar mereka, tapi saya juga menilai proses belajar mereka. Ada 3 aspek yang saya nilai. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, aspek sikap, dan juga aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan sendiri, ada beberapa kriteria yang sudah saya tetapkan. Pertama adalah pemahaman yang luas dan juga kritis. Yang kedua adalah kemampuan memberikan jawaban ataupun pertanyaan. Dalam menilai aspek pengetahuan, saya menggunakan teknik ujian atau kuis. Ujian ini ada yang diselenggarakan secara berkala, yaitu uji capaian pembelajaran yang dilakukan setiap 4 kali. Yang ini merupakan kebijakan prodi. Selain itu, saya juga menilai mahasiswa dengan diskusi dan juga presentasi, atau melihat mereka dari jawaban-jawaban yang mereka berikan dalam kuis. Yang kedua, saya menilai aspek sikap mahasiswa. Kriterianya adalah kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, dan juga kesantunan. Dalam menilai aspek sikap atau afektif ini, saya menggunakan teknik observasi, yaitu saya menilai mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, yang ketiga adalah aspek keterampilan. Untuk aspek keterampilan, saya menilai mereka dari presentasi dan juga tugas makalah ataupun opini yang mereka buat. Seperti kemampuan untuk berkomunikasi, kelancaran dalam berbicara, sistematika penulisan mereka, kemudian gaya bahasa yang mereka gunakan dalam tulisan tersebut. Baik, itu saja penjelasan tentang DIA, yaitu Delivery, Direction, dan juga Assessment dalam pembelajaran agama Islam 1. Berikutnya saya akan menampilkan cuplikan-cuplikan pembelajaran sinkronus dan asinkronus dalam mata kuliah agama Islam 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, dinyalakan kameranya. Oke. Kita pembelajaran berbasis teknologi, berbasis kamera. Ini ada 2 orang di tempatnya Mas Miko. Yang namanya Mas Miko yang mana? Yang baju hijau Saya, atau yang Bu. baju oranye? Oh, yang baju hijau, Yang pakai baju hijau. hoodie. Ya, yang pakai Iya. hoodie ya. Baiklah. Yang Oke. satunya teman beda fakultas, Bu. Oh, begitu. Fakultas apa? Mau ikut kuliah juga? Fakultas Pertanian, Bu. Enggak, ya dia kuliah beda sendiri. Oh, Ya, iya. ada kuliah juga. Gak apa-apa lah. Baik, kita sebelum mulai pembelajaran ya, ada salah satu di antara teman-teman yang mau bacakan tadarus surat Al-Insan. Siapa ya? Mas Abdullah Fajar Anwar mungkin ya. Mas Fajar, saya minta tolong sama Mas Fajar untuk membacakan surat Al-Insan ya, Mas Fajar ya. Ya, Bu. Al-Insan surat ke-76 ayat 1 sampai 11. Al-Insan. Surat ke-76 ayat 1 sampai 11. Bentar, saya juga akan Ayat 1 sampai berapa, Bu? 11, Mas. 11? Ya, 11. Baik, coba kita alihkan ke yang lain. Mas Alal Huda. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Kita akan membahas tentang topik manusia dan agama. Ya, topik manusia dan agama. Oke. Ya, kira-kira outline yang akan kita bahas. Ya, konsep manusia dan agama, sejarah dan klasifikasi agama, hubungan manusia dan agama. Tujuannya apa kita membahas ini, adik-adik? Adik-adik, ya supaya mahasiswa itu mampu untuk menjelaskan bagaimana sih relasi antara manusia dan agama. Ya, apakah manusia itu harus beragama ataukah manusia bisa hidup baik-baik saja tanpa agama? Maka dari itu coba kita renungkan dulu ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah apakah manusia itu memerlukan agama? Menurut teman-teman bagaimana?
Apakah Perlu, Bu. manusia perlu? Siapa tadi yang jawab tadi? Mas tadi ya, jelas suaranya laki-laki tadi. Mas siapa ya? Oke, alasannya apa Mas? Yang tadi menjawab perlu, atau mungkin yang lain juga boleh. Ya, kenapa manusia memerlukan agama? Yang Anda tahu, sepengetahuan Anda. Kan kita belum masuk materi ya, ini baru kita renungkan dulu seperti itu ya. Jadi perenungan juga bisa berasal dari refleksi kita ya, pengalaman kita dulu seperti itu. Jadi bagaimana? Apakah manusia memerlukan agama? Mas Miko, coba Mas Miko. Mas Miko, Iya, Bu. jawabannya apa Mas? Menurut Mas Miko setelah udah direnungkan belum deh? Yang apakah manusia memerlukan agama itu, Bu? Ya, betul. Perlu, karena agama itu bagi manusia itu sebagai pandangan hidup atau biar kehidupan manusia itu lebih terarah gitu, Bu, karena ada agama. Oke, baik. Kira-kira kalau nggak ada agama, apakah hidup manusia tidak terarah? Iya, Bu. Iya, oke. Bisa diberikan sebuah contoh? Mungkin yang lain. Selain Mas Miko, siapa ya? Mbak Sekar, Ayu Mustika Jati. Sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Tadi kata Mas Miko itu bahwa manusia itu memerlukan agama ya sebagai pandangan hidup. Supaya manusia itu hidupnya terarah. Kira-kira Mbak Sekar setuju atau tidak? Iya Bu, karena dari situ juga segala sesuatunya diatur kan Bu. Jadi lebih tertata. Lebih boleh di-mute dulu yang lain? Oke, baik. Tadi pertanyaan saya lanjutannya adalah kalau tidak ada agama, ya, kalau tidak ada agama, apakah hidup manusia itu menjadi tidak terarah? Kira-kira manusia kayak kita ya, warga Indonesia, cukup nggak kita hidup dengan undang-undang, adik-adik? Kita kan juga punya aturan ya, juga punya Pancasila sebagai falsafah hidup kita, ya toh? Kita punya UUD yang mengatur ya kebijakan pemerintah, pemerintah nanti mengatur, punya aturan untuk mengatur rakyatnya, dan lain sebagainya. Belum nanti ada norma-norma dan nilai-nilai dari masyarakat seperti itu ya. Cukup nggak manusia itu hidup hanya dengan aturan dibuat oleh manusia itu kira-kira? Mungkin saya ke Mas Arya. Iya, Bu. Ya, Mas Arya, kira-kira bagaimana menurut Mas Arya? Menurut saya kalau tidak ada agama masih terarah. Cuman kan dari agama sendiri kita agama juga termasuk sumber keilmuan, juga termasuk sumber ilmu yang berperilaku sehari-hari, sikapnya ke orang lain atau gimana gitu. Ya. Jadi agama juga bisa menjadi sumber ya atau inspirasi keilmuan. Oke, bagus. Nah, ya tadi pertanyaan lanjutannya apa yang terjadi jika manusia itu tidak beragama tadi ya? Kalau nggak ada agama, manusia tidak akan terarah. Gitu. Setuju, Bu. Setuju. Kenapa, Mas? Sedangkan kita yang punya agama aja kadang kita masih kurang ini, Bu. Masih tidak terarah gitu kan, Bu. Apalagi yang kita tidak memiliki agama gitu kan, Bu. Kita hidup kan punya tujuan ke depannya. Karena pasti manusia kan pasti bakal meninggal juga kan, Bu. Jadi menurut saya kalau kita nggak punya agama, ini, Bu, kurang gimana ya, kayak nggak ada tujuan hidup lah, Bu. Ya. Oke, Mas Imam ya. Oke, baik. Bagaimana peran agama dan keilmuan? Jadi benar ya kata Mas Imam tadi ya. Nah, ada ilustrasinya itu gitu ya. Kalau kita nggak punya agama gitu ya, dengan kita punya agama, kita seperti dihadapkan pada dua jalan gitu ya. Yang satu itu ada jaminan ya. Kalau kita ngikutin jalan itu, ya kita akan selamat
ya. Yang satu lagi nggak ada jaminan adik-adik ya. Kalau kita nggak kita memilih ya jalan yang satunya tadi ya, nggak ada jaminan bahwa hidup kita selanjutnya itu ya, tempat kita selanjutnya itu kira-kira akan berbahaya ya atau akan memberikan nikmat seperti itu ya. Nggak ada jaminan seperti itu ya. Kalaupun berbahaya juga kita nggak ada kesiapan untuk situ. Pada intinya ya konsep agama ini ya adalah sebuah sistem keyakinan yang mengatur tentang apa namanya keyakinan akan adanya sesuatu yang dianggap paling tinggi adik-adik ya, dan dianggap paling berkuasa, yang dianggap kita itu bisa minta kepadanya, bisa bergantung kepadanya ya. Dan untuk melakukan itu ya, untuk bisa bergantung, untuk bisa meminta, kita memakai sebuah sistem tata ritual tadi, peribadatan. Itulah agama. Jadi ada sistem keyakinan, ada sistem ritual, peribadatan. Begitu. Akhirnya ya, orang-orang kemudian membuat sebuah ritual gitu ya, sesajen gitu ya. Apa ada namanya? Larung gitu ya dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk ya. Itu adalah bentuk nyata bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari agama ya. Itu memang sudah potensi yang dimiliki oleh manusia. Yusuf Qaradawi ya, Syekh dari Mesir ini, ada 5 alasan mengapa manusia tidak bisa dipisahkan dari agama. Pertama, adanya kebutuhan akal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang sangat mendasar, yaitu dari mana, kemana, dan bagaimana. Ya. Kemudian, manusia tidak bisa dilepaskan dari agama karena adanya kebutuhan fitrah manusia, tadi sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, adanya kebutuhan akan kesehatan jiwa dan kekuatan spiritualitas. Ya. Maka, sebenarnya kesehatan jiwa itu selalu punya dampak terhadap kesehatan badan. Kalau jiwanya sehat, maka badannya pun juga sehat. Sebaliknya juga sama, ya. Badan sehat, jiwa juga sehat, gitu ya, seperti itu ya. Maka ada yang mengatakan ya, kita itu hidup di mana ini? Musim apa ini adik-adik? COVID ya, pandemi COVID ya. Untuk meningkatkan imun itu dengan cara apa adik-adik? Bahagia. Ya. Orang itu kalau sudah bahagia, ya, jiwanya tenang, ya, tentram, seperti itu akan meningkatkan imun. Itu ada korelasinya, gitu ya. Dan untuk meningkatkan imun ya, menenangkan jiwa ya salah satunya dengan kita mencari ya ketenangan dari agama. Membaca Al-Qur'an itu katanya bisa membantu sirkulasi pernapasan manusia ya menjadi lebih baik. Kemudian manusia membutuhkan agama karena adanya kebutuhan akan kode etik ya, undang-undang, peraturan seperti itu. Yang kelima, agama menjadi sumber ajaran kebaikan. Gitu ya, berzina itu buruk atau baik ya, mungkin kita nggak tahu ya kalau Al-Quran tidak memberitahukan. Loh, kok berzina itu buruk sih, kan itu ada kenikmatannya. Iya, ada kenikmatannya ya. Tapi dampak negatif yang menanti itu jauh lebih besar gitu ya. Sama halnya dengan khamr adik-adik ya. Khamr itu nikmat nggak ya, mungkin kalau udah mencicip khamr itu aduh nikmat ya, masalah jadi lupa semua ya. Tapi bagaimana dengan dampak yang datang selanjutnya ya? Bisa jadi setelah minum khamr malah jatuh sakit gitu ya, semacam itu, malah terjadi kerusakan dalam organ tubuh, kan begitu ya. Jadi setiap aturan agama itu pasti mengandung kebaikan ya. Bahkan ketika Allah menimpakan musibah pun ada yang namanya kebaikan di situ. Mas Gifran tahu apa itu sabar, Mas Gifran? Sabar. Sabar itu ketika apa? Mungkin Mas Gifran bisa menjelaskan gitu ya. Ketika mendapat kesusahan. Ya, betul ya. Salah satunya ketika mendapat kesusahan, Mas Gifran. Kalau nggak ada kesusahan, kira-kira Mas Gifran bisa nggak disebut orang sabar? Oh, nggak bisa Bu, soalnya sabar itu diuji dinilai ketika kita mendapat kesusahan kan Bu. Iya, itu ada ya. Musibah yang ditimpakan kepada kita itu pun ada kebaikan gitu ya. Sehingga dia kemudian dikenal sebagai penyabar. Itu kan nilai kebaikan ya toh, dari hal-hal yang mungkin dianggap negatif oleh
manusia. Oke, cukup ya. Dari saya itu saja. Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Kalau nggak ada, oke. Teman-teman, ini ada kuis tanpa judul. Belum share screen atau sudah? Nah, Belum. kalau gini, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Manusia tidak perlu beragama, karena pada dasarnya manusia bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Salah, Bu. Oke, Salah. baik. Salah. Nanti keluar nilainya nggak ya? Saya juga nggak tahu loh ya. 5. Agama dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat filosofis seperti mengapa ada dunia atau apakah yang menunggu manusia setelah mati? Benar, Bu. Benar. Betul. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam kuis ini. Hadiahnya apa ya kira-kira ya? Hadiahnya adalah hidup bahagia ya. Saya doakan Anda hidup bahagia. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kita sudahi pertemuan kita pada sore hari ini dengan mengucap bersama-sama hamdalah dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan rekaman pembelajaran asinkronus yang saya rekam dari Learning Management System atau yang kami sebut dengan MyClass. Ini adalah tampilan awal dari MyClass kami. Dan di sini ada rumah setiap prodi. Saya akan langsung masuk ke mata kuliah saya yaitu Agama Islam 1. Ya, di sini saya sudah membuka beberapa tab untuk setiap tahun akademik ya, dimulai dari tahun akademik 2019. Bisa dilihat di sini tampilannya masih sangat sederhana, belum terlalu banyak isi. Hanya ada RPS, kemudian materi dan juga beberapa aktivitas mahasiswa seperti forum, salah satunya di kelas A, forum komentar online. Di sini saya memberikan semacam tugas, kemudian mahasiswa saya minta untuk memberikan komentar. Kemudian ada UCP sebagai salah satu aktivitas mahasiswa untuk menilai aspek pengetahuan mereka. Kita coba melihat UCP-nya di kelas A. Di sini ada 36 anak yang mengumpulkan atau 36 tes yang masuk. Dan di sini sudah saya berikan grade untuk setiap mahasiswa atau setiap pekerjaan yang mahasiswa lakukan. Kemudian kita melihat lagi ada forum, ada pengumpulan tugas berupa pengumpulan esai seperti ini. Kurang lebih aktivitas di mata kuliah Agama Islam 1 untuk tahun akademik 2019, diskusi, forum, kemudian kuis dan juga penugasan. Kemudian saya mencoba untuk membuat peningkatan atau pengembangan isi dari MyClass saya di tahun berikutnya yaitu Tugasal 2020. Kita akan melihat di sini sudah ada tampilan dari pengantar atau pendahuluan saya, dimulai dari sapaan, kemudian saya juga memasang foto saya, kemudian ada identitas mata kuliah, identitas saya sebagai dosen pengampu, kemudian ada deskripsi mata kuliah, ada CPL atau Learning Outcomes, kemudian ada peta kompetensi mahasiswa, ada bahan kajian mata kuliah, ada metode dan media pembelajaran, ada rancangan penilaian seperti ini, kemudian ada kriteria dan rubrik penilaian, ada daftar pustaka dan juga glosarium. Untuk isinya, saya sudah mengupload beberapa bahan seperti RPS sebagai perangkat pembelajaran, kemudian materi juga sudah saya upload di setiap pertemuan. Anda bisa melihat di sini saya juga menampilkan page untuk tadarus karena kita setiap pertemuan dimulai dengan tadarus dan sudah ada presensi untuk setiap pertemuan. Nah, ini adalah salah satu dari aktivitas mahasiswa yaitu diskusi. Dan di sini saya juga mencoba untuk menampilkan video. Tapi di sini video ini masih perlu untuk di-download. Ada diskusi dari mahasiswa, contoh diskusi mahasiswa di kelas A. Baik, seperti ini diskusi yang berjalan di antara kami ya. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada menu Big Blue Button sebagai salah satu platform untuk melakukan pembelajaran sinkronus. Kalau kita mau melakukan pembelajaran sinkronus atau tatap maya, kita tinggal memilih salah satu kelas saja, kemudian tinggal join.
Kemudian, di pertemuan keempat, saya mulai menampilkan video pembelajaran yang tidak perlu didownload oleh mahasiswa. Mereka cukup membuka di MyClass dan kemudian video tersebut akan terbuka sendiri tanpa harus didownload. Kemudian, tugas, di sini ada tugas. Nah, ini ada salah satu kelas yang mengumpulkan tugas. Ya, di sini sudah ada nama mahasiswa, kemudian keterangan bahwa dia sudah mengumpulkan tugas dan keterangan bahwa tugas tersebut sudah dinilai. Oke, ini untuk mata kuliah Agama Islam 1 di tahun akademik 2020. Bagaimana di 2021 atau tahun akademik 2021? Di sini saya mencoba untuk menampilkan isi MyClass saya secara lebih sistematis, menarik dan enak untuk dibaca. Seperti ini tampilannya, masih dengan sapaan, kemudian identitas mata kuliah, kemudian foto saya, kemudian deskripsi mata kuliah, kemudian peta kompetensi seperti ini, atau desain instruksional, ada ELO atau CPL, kemudian saya juga mencantumkan CPMK yang di sini tidak ada di MyClass sebelumnya. Ada sub CPMK atau tujuan yang harus dicapai oleh mahasiswa setiap pertemuan, ada bahan kajian, kemudian ada penilaian yang sudah terbagi-bagi ke dalam beberapa komponen, kemudian ada harkat skor penilaian, dan di sini ada kontrak perkuliahan yang ini sudah saya sepakati dengan mahasiswa terlebih dahulu. Dan secara umum mahasiswa itu melakukan kontrak kuliah yang isinya kurang lebih sama, sehingga saya cantumkan saja semuanya di sini. Kemudian ada referensi dan juga glosarium. Dan di sini tampilannya juga tidak begitu berbeda dengan tampilan di tahun sebelumnya. Ada video, kemudian ada UCP, dan mungkin bedanya adalah bahwa saya mulai merencanakan UCP dan tugas itu sejak awal, bukan ketika mau pertemuan. Saya sudah membuat ruang untuk UCP dan saya juga sudah membuat soal untuk UCP. Begitu juga dengan tugas. Saya sudah membuat ruang untuk tugas dan mendeskripsikan tugas seperti apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa sehingga mereka bisa mencicil sejak awal. Dan di sini saya juga melakukan perencanaan terhadap penilaian sejak awal gitu. Kita bisa melihat di Gradebook Setup, bisa dilihat di sini bobot setiap komponen, dan di sini saya juga sudah merencanakan penilaian untuk setiap CPL dan komponen-komponen yang digunakan untuk memenuhi CPL tersebut. Itu adalah beberapa dinamika dari isi MyClass saya untuk mata kuliah Agama Islam 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.